Dalam kurun waktu yang panjang, para dewa-dewi telah dipuja, disembah, dan ditakuti oleh manusia. Mitologi kuno dari seluruh dunia penuh dengan dewa-dewi yang menanamkan rasa kagum dan takut di hati para pengikutnya. Makhluk-makhluk yang kuat ini seringkali merupakan perwujudan kekuatan dasar alam dan eksistensi manusia yang memegang kekuasaan atas kehidupan dan kematian, perang dan perdamaian, kekacauan, dan keteraturan. Zeus, dewa petir mitologi Yunani. Zeus, raja para dewa Yunani, memerintah dengan penuh kekuasaan dari singgasananya yang tinggi di Gunung Olympus. Petir dan kendali atas cuaca membuatnya menjadi dewa yang tangguh dan seringkali murka. Sebagai penguasa Gunung Olympus, Zeus memimpin jajaran dewa dan dewi, membuat keputusan penting dan menjaga ketertiban di antara para dewa. Hal ini adalah faktor lain yang membuatnya menjadi dewa yang dihormati di Yunani kuno. Zeus adalah dewa yang kompleks. Ia dikenal karena kebijaksanaannya dan sifatnya yang cepat marah. Dia bisa menjadi adil dan jujur dalam penilaiannya, tetapi juga bisa menjadi impulsif dan pendendam ketika marah. Thor, mitologi Nordik. Thor, dewa petir Nordik, dikenal karena palu perkasanya yang tak tertandingi, Mjolnir. Ia membela para dewa dari para raksasa dan ancaman lainnya. Cukup sering, Thor digambarkan sebagai dewa yang jenaka dan lucu. Namun demikian, ia ditakuti di seluruh dunia, baik oleh rakyat yang memujanya maupun musuh-musuhnya yang legendaris. Thor dapat mengendalikan cuaca, memanggil guntur dan badai. Bangsa Nordik kuno yang memujanya tahu bahwa hasil panen mereka dapat dihancurkan oleh badai petir musim panas yang ganas. Mereka berusaha keras menenangkan dewa mereka yang murka. Seringkali cara untuk menenangkannya adalah dengan memberi pengorbanan, terkadang manusia, terkadang juga hewan. Sekhmet, mitologi Mesir. Di Mesir kuno, Sekhmet adalah dewi perang dan kehancuran yang ganas. Sering digambarkan sebagai seekor singa betina. Ia membawa wabah dan penyakit menular kepada musuh-musuhnya tanpa memberikan ampun. Bangsa Mesir kuno terkenal dengan dewa-dewi mereka yang kuat dan seringkali tanpa belas kasihan. Namun Sekhmet adalah salah satu yang paling ditakuti. Anehnya, musuh-musuh Mesir kuno lah yang paling takut pada Sekhmet. Dewi Kali, ibu kegelapan mitologi Hindu. Kali adalah dewa yang kuat dan kompleks dalam agama Hindu. Ia memiliki penampilan yang menakutkan dan menimbulkan teror. Kali mengenakan kalung kepala yang terpenggal dan memiliki lidah yang meneteskan darah, melambangkan keganasannya. Ia mewakili keniscayaan waktu, peleburan ego, dan siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali yang abadi. Mereka yang mengikuti Kali mencari berkahnya untuk perlindungan, penghapusan rintangan, dan penghancuran kekuatan negatif dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa Kali adalah sosok yang baik hati, namun juga sangat merusak, dan karenanya mereka selalu takut dan menghormatinya. Mitologi Babilonia. Dalam mitologi Babilonia, Tiamat adalah dewi kekacauan purba yang berwujud seekor naga mengerikan. Dia mengorbankan perang melawan dewa-dewa yang lebih muda, melambangkan kekuatan kekacauan dan kehancuran. Pertempuran antara Tiamat dan Marduk merupakan tema utama dalam mitos ini dan berujung pada konfrontasi yang sengit. Marduk adalah dewa muda yang dipilih untuk memimpin perang melawan Tiamat. Dia akhirnya mengalahkan Tiamat, membelah tubuhnya menjadi dua, dan menggunakan satu bagian untuk menciptakan langit, dan bagian lainnya untuk membentuk bumi. Bangsa Babilonia sangat takut pada Tiamat, tetapi juga menghormatinya, karena mereka tahu bahwa kehancuran dan kekacauan adalah bagian mendasar dari setiap keberadaan. Tezcatlipoca, mitologi Aztek. Tezcatlipoca, dewa Aztek, dikaitkan dengan takdir dan sihir. Dia sering muncul sebagai seekor jaguar, menyebarkan ketakutan dan kekacauan. Ia memainkan peran ganda dalam mitologi Aztek. Dia adalah dewa pencipta sekaligus kekuatan penghancur
yang melambangkan sifat siklus keberadaan. Pemujaannya sering melibatkan pengorbanan manusia, karena suku Aztec percaya bahwa darah korban pengorbanan diperlukan untuk menenangkan para dewa dan memastikan kelangsungan hidup dunia. Angra Mainyu, roh jahat Zoroaster. Angra Mainyu juga dikenal sebagai Ahriman, merupakan perwujudan dari kejahatan dalam agama Zoroaster. Dia menentang Ahura Mazda, dewa cahaya dan kebaikan, dan mewakili kegelapan, kekacauan, serta semua hal yang merusak. Zoroastrianisme adalah agama dualistik, yang berarti agama ini mengedepankan perjuangan mendasar antara kekuatan kebaikan dan kejahatan. Angra Mainyu diyakini telah menciptakan sejumlah roh jahat dan setan untuk membantunya dalam upayanya merusak kebaikan. Karena bertanggung jawab atas berbagai bentuk penderitaan, kematian, dan kemalangan di dunia, dewa ini pasti ditakuti oleh para pengikut agama yang sangat tua ini.